Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam video pembelajaran sejarah Indonesia dan juga sejarah peminatan. Saya harapkan anak-anak sekalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dapat mengikuti proses pembelajaran baik di sekolah maupun di madrasah secara baik di tengah pandemi yang melanda Indonesia. Nah, dalam video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita untuk materi kelas 10 di sejarah Indonesia, yaitu berkenaan dengan konsep berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik. Oke, tanpa kita berlama-lama langsung saja kita saksikan video berikut ini. Oke, kita masuk ke pembahasan kita berikutnya dalam video kali ini, di mana kita akan membahas mengenai konsep berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik. Seperti itu. Materi ini merupakan lanjutan dari video kita yang sebelumnya, di mana dalam video sebelumnya untuk materi kelas 10 di sejarah Indonesia kita sudah membahas tentang pengertian sejarah, di mana dalam video tersebut kita sudah dapat menyimpulkan bahwasannya sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu dan dianggap penting yang meliputi kehidupan manusia, seperti itu. Dan sejarah juga itu berasal dari kata syajaratun dalam bahasa Arab yang artinya pohon, karena pohon itu untuk melambangkan silsilah dari raja-raja yang memerintah pada waktu itu. Oke, di sini dalam video kali ini, dalam lanjutan video sebelumnya, kita akan melanjutkan pembahasan kita, di mana nanti kita akan menjabarkan perbedaan dari konsep berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik, seperti itu. Nah, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh ke materi tersebut, di sini akan sedikit kita jabarkan mengenai konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Karena tiga komponen ini merupakan komponen penting dari terciptanya suatu peristiwa sejarah. Hilang salah satu dari tiga ini itu belum bisa dikatakan sebagai sebuah peristiwa sejarah. Nah, kita lihat di sini tiga unsur penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertama, manusia. Nah, konsep manusia itu diwakilkan oleh Soekarno dan Hatta dan rekan-rekannya yang lain. Kemudian ruang. Ruang itu menunjukkan di mana tempat kejadian proklamasi tersebut, yaitu Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Kemudian konsep yang ketiga adalah waktu. Kapan terjadinya peristiwa sejarah tersebut? Ya tadi 17 Agustus 1945. Nah, jadi tiga konsep ini harus ada dalam peristiwa sejarah atau tidak bisa dilepaskan dari yang namanya sejarah. Manusia sebagai pelaku, ruang untuk menunjukkan di mana sih tempat terjadinya suatu peristiwa, dan waktu untuk menunjukkan kapan terjadinya peristiwa tersebut. Entah itu tanggal 1 kah, tanggal 2 Februari kah, dan lain sebagainya. Jadi itu tadi konsep penting dalam sejarah dan perlu diingat ya, manusia, ruang, dan waktu. Oke, kita masuk kepada cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Kronologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti uraian atau ilmu. Jadi kronologi itu adalah ilmu tentang waktu yang membantu para sejarawan menyusun peristiwa sejarah sesuai urutannya, jadi berurutan, agar terhindar dari yang namanya anakronisme. Apa itu anakronisme? Anakronisme adalah kerancuan waktu antara satu peristiwa sejarah dengan peristiwa sejarah yang lainnya. Jadi untuk menghindari hal tersebut, ya, jadi konsep atau kronologis ini hadir untuk membantu sejarawan agar menghindari yang namanya
kesalahan dalam melihat suatu peristiwa. Seperti itu. Jangan sampai kita salah. Contoh, Indonesia merdeka 17 Agustus. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi tanggal 18 Agustus. Itu sudah salah kaprah. Yang benarnya adalah 16 Agustus peristiwa Rengas Dengklok, 17 Agustus peristiwa proklamasi kemerdekaan. Seperti itu. Nah, anakronisme itu tadi membantu untuk menghindari kerancuan dalam sejarah. Nah, ini adalah contoh dari cara berpikir kronologis. Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom oleh sekutu. 9 Agustus, kota Nagasaki yang dibom. 14 Agustus, Jepang menyerah pada sekutu. 16 Agustus, peristiwa Rengas Dengklok. Dan 17 Agustus, peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, ini yang dinamakan dengan konsep berpikir sejarah secara kronologis, sesuai urutan waktunya, tidak melenceng. Jadi tanggal 6, jadi bagaimana sih Jepang bisa kalah dalam Perang Dunia Kedua, atau bagaimana Indonesia bisa merdeka? Kita bisa mulai dari tanggal 6 Agustus, kota Hiroshima dibom oleh sekutu. 9 Agustus, kota Nagasaki, hingga seterusnya. Jadi kronologis itu membantu untuk mengurutkan suatu peristiwa sejarah agar sesuai dengan waktunya. Seperti itu. Nah, yang kedua, konsep berpikir diakronik dalam mempelajari sebuah sejarah. Diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu melintas atau melampaui, dan kronos yang artinya waktu. Jadi diakronik ini adalah sesuatu yang dapat melintas, melalui, atau melampaui dalam batasan waktu. Nah, diakronik mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati peristiwa sejarah. Nah, dalam pembatasan waktu, sejarah mengenal yang namanya periodisasi, yakni pengklasifikasian peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap pembabakan waktu. Nah, jadi dalam konsep diakronik itu dikenal yang namanya periodisasi atau pembabakan. Nah, jadi diakronik ini memanjang dalam waktu. Nah, jadi kalau diakronik itu identik dengan yang namanya periodisasi atau pembabakan waktu. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai pembabakan waktu untuk menganalisis sejarah di Indonesia, itu kita bisa mulai dari masa praaksara. Ya, masa praaksara itu adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Makanya dikenal dengan istilah praaksara. Sebelum praaksara adalah tulisan. Nah, di sini ada contoh periodisasi sejarah Indonesia. Kita bisa lihat yang pertama ada masa praaksara. Itu tipe ya, bukan masa prasejarah. Masa Hindu-Buddha, kemudian masa Islam, masa kolonialisme Barat, masa pendudukan Jepang, masa revolusi, kemudian masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Nah, itu merupakan periode dari pembabakan waktu untuk membahas atau untuk menceritakan sejarah yang terjadi di Indonesia. Nah, periodisasi ini juga membantu kita untuk memahami sejarah dengan lebih mudah. Seperti itu. Meskipun banyak orang yang beranggapan susah untuk mengingat tanggal, nama tokoh, dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya periodisasi kita bisa membayangkan, oh ternyata sebelum Islam itu ada kehidupan manusia praaksara atau manusia purba, seperti itu. Itu yang namanya periodisasi. Oke? Nah, kita lanjut kepada cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Nah, sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin yang artinya dengan, dan kronos yang artinya waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam KBBI, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Nah, sinkronik ini mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Jadi secara spesifik digali dan dibahasnya, seperti itu. Kemudian
kajian yang lebih menitik beratkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa, tetapi dengan waktu yang terbatas. Jadi untuk menceritakan suatu peristiwa sejarah melalui konsep sinkronik itu harus membutuhkan segala aspek kehidupan, baik itu politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Jadi untuk memahami peristiwa tersebut secara lebih mendalam dibutuhkan tadi, kita membutuhkan konsep berpikir secara sinkronik, yaitu mendalam dalam waktu dengan waktu yang terbatas, tapi seperti itu. Nah, untuk lebih memudahkan kita membedakan apa itu diakronik dan apa itu sinkronik, kita bisa lihat di sini. Untuk konsep berpikir sinkronik dalam sejarah itu adalah penulisannya itu melebar dalam ruang, ya, tempat. Seperti itu ya tadi. Menceritakan sesuatu itu secara detail mendalam, tapi terbatas oleh waktu. Nah, sedangkan diakronik penulisannya itu memanjang dalam waktu. Kita bisa berbicara bagaimana proses terjadinya proklamasi. Kita bisa berbicara itu dari bagaimana Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, atau mungkin sebelumnya bagaimana Jepang bisa datang ke Indonesia dan lain sebagainya. Oke ya. Jadi kalau sinkronik itu terbatas dalam waktu, memanjang dalam ruang, sedangkan diakronik itu terbatas dalam ruang tapi memanjang dalam waktu. Seperti itu. Nanti kita akan coba latihan-latihan untuk melihat bagaimana perbedaan dari dua konsep berpikir ini. Seperti itu. Oke, video kita pada kesempatan kali ini yang membahas mengenai konsep berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik. Saya cukupkan sekian. Jika ada yang ingin menambahkan atau ada yang kurang jelas dan ada yang mau ditanyakan, silahkan kita sama-sama diskusikan. Dan apabila ada kata-kata yang salah dan penjelasan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya tutup video kali ini dan sampai jumpa di video-video kita selanjutnya yang masih akan membahas peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di sejarah Indonesia dan juga di sejarah peminatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.